Saudara Putri Chandrawati, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, akhirnya ditahan. Istri mantan Jenderal Ferdy Sambo harus menghadapi kenyataan. Hari-harinya akan berubah 180 derajat. Dari hidup dalam rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, kini Putri harus mendekam di balik jeruji di rutan Mabes Polri. Putri akhirnya mengenakan baju tahanan oranye, saudara. Ini merupakan usai datang wajib lapor sejak siang tadi. Polisi resmi menahan Putri hari ini saat kondisi kesehatan Putri baik secara jasmani maupun psikologis dinyatakan baik. Penahanan Putri akan memudahkan proses hukum selanjutnya, di mana pekan depan Polri akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Putri menjadi tersangka terakhir yang ditahan, saudara. Sementara 4 tersangka lain termasuk suaminya Ferdy Sambo telah lebih dahulu mendekam di dalam penjara. Tidak lama usai penembakan Brigadir Yosua terungkap. Putri baru ditahan hari ini nyaris 3 bulan selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir. Sebelumnya Putri tidak ditahan karena belum sepenuhnya sehat dan memiliki anak kecil. Kondisi anak-anak Putri dan Sambo inilah yang jadi perhatian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Menurut Ketua LPAI Seto Mulyadi, anak-anak Ferdy Sambo dan Putri perlu dilindungi, termasuk dari praktik perundungan. Bahwa ini termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena ya kemudian mendapatkan serangan-serangan bullying secara gencar, jadi mohon mendapatkan penanganan serius dari profesional. Nah, iya, kami sarankan agar tetap bersama dengan sang ibunda. Karena iya, tapi ya mohon ya dapat prioritas bukan demi seorang istri jenderal, tapi demi anak usia 1,5 tahun ini, begitu. Sebagai sesama ibu, kesedihan terpisah dari anak juga dirasakan oleh ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak. Apalagi Rosti tak lagi memiliki kesempatan bertemu dengan putranya. Sama sekali, saudara. Ibunda Yosua tidak menyangka Putri Chandrawati tega membiarkan putra kesayangannya terbunuh. Dalam program Rosi Kamis malam, Ibu Yosua mempertanyakan hati nurani Putri Chandrawati sebagai seorang ibu. Yosua kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya penuh tanggung jawab, mengurus rumah tangga mereka dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini Yosua yang dipakai mereka semenjak si Yosua kerja di sana. Jadi saya seorang ibu yang memiliki hati nurani. Pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak dengan tubuh yang sangat kaku. Enggak ada satupun mereka yang memberi perlindungan kepada anakku. Ya, meski ditahan terakhir, peran Putri dalam kasus pembunuhan Yosua sama pentingnya dengan keempat tersangka lain, saudara. Pertama, Putri diduga ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Ferdy Sambo mengajukan pertanyaan kepada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada E, Bribka RR, dan Kuat Maruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Komplek Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian, Putri bersama dengan Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Barada E, Bribka RR, dan Kuat Maruf jika skenario berjalan sesuai yang dirancang. Dan sebelumnya Putri Chandrawati telah menjalani uji kebohongan pada 6 September 2022, saudara. Oke, di Pusat Laboratorium Forensik Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun ini polisi tidak mengungkapkan hasil uji kebohongan Putri untuk penegakan hukum atau pro justisia. Penyidik nantinya berhak menyampaikan hasil uji kebohongan Putri di persidangan. Memang butuh kejelian dalam membaca keterangan Putri. Pasalnya, saudara, dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J di rumah Duren 3 yang dilaporkan Putri tidak terbukti. Belakangan, istri Ferdy Sambo justru mengaku dugaan pelecehan seksual terjadi di Magelang. Dan kini proses mengungkap kebenaran dan keadilan akan berlanjut di meja hijau.
Seusai berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sederet pengacara siap membela keluarga Sambo di pengadilan. Kita lihat saudara. Ada Arman Hanis, dia juga yang menjadi koordinator tim kuasa hukum Putri Chandrawati. Kemudian ada Sarmauli Simangunsong, Rasa Malari Tonang, dan Febri Diansah. Secara khusus, Putri Chandrawati akan didampingi langsung oleh Febri Diansah, saudara. Kehadiran Febri ini di detik-detik terakhir menuju sidang Sambo CS cukup mengejutkan. Publik melihat latar belakangnya Febri dikenal sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2016 hingga 2020. Sesaat sebelum Febri mengundurkan diri dari KPK pada 2020 lalu, saudara, Febri kenal lantang menentang status kepegawaian KPK yang dijadikan ASN Polri. Dan saat ini ia mendirikan kantor hukum Visi Law Office. Selama ini pihak Sambo dan Putri memang lebih minim bicara soal kasus yang membelitnya. Meski demikian, baik Putri dan Sambo mengaku siap untuk buka-bukaan tentang apa yang sudah mereka lakukan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Ya, baik Putri maupun suaminya Ferdi Sambo dijerat dengan sangkaan yang sama, yakni pasal 340 subsidiar 338 Jungto, pasal 55 Jungto 54 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saudara. Terjerat pasal pembunuhan berencana, Putri terancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana paling lama 20 tahun. Kejaksaan Agung sudah menyiapkan total ada 75 jaksa untuk menghadapi Sambo di pengadilan, saudara. Oke, ada 30 jaksa untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Sambo, termasuk untuk tersangka Putri Chandrawati. Sedangkan 45 jaksa lain akan menangani kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Duren 3. Tim jaksa penuntut umum yang ditugaskan menangani perkara Sambo di persidangan juga diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas. Tidak hanya itu, Kejagung juga menyiapkan safe house untuk memastikan tidak ada gangguan kepada JPU selama persidangan kasus Sambo bergulir. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, dalam program Sapa Indonesia Pagi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitoring. Oh iya. Oh, sehingga semuanya akan terpantau jika memperkecil kemungkinan masuk angin terhadap tim jaksa ini. Itu. Proses hukum terus berjalan. Usai Putri Chandrawati ditahan hari ini, kita akan nantikan bagaimana berikutnya kebenaran dan keadilan akan terungkap di meja hijau.